Di malam terakhir sebelum langit menghujani kota itu dengan batu api yang menyala, seorang nabi berdiri membeku di ambang pintu rumahnya. Angin malam yang berhembus membawa bau busuk dari lembah, seolah alam semesta telah mengetahui takdir mengerikan yang akan segera jatuh. Beliau menangis pedih, air matanya jatuh membasahi janggut putihnya. Bukan hanya karena umatnya yang telah buta oleh hawa nafsu akan segera binasa, namun karena ia menyadari sebuah ironi yang merobek relung hatinya. Orang yang selama ini tidur di bawah atap yang sama dengannya, orang yang berbagi makanan dengannya, tidak akan selamat dari murka Tuhan di ufuk fajar nanti. Selama bertahun-tahun, Nabi Lut telah menghabiskan seluruh sisa usianya untuk mengetuk pintu hati penduduk kota Sodom. Setiap fajar hingga senja, ia berjalan menyusuri lorong-lorong kota, menelan caci maki dan ludah kebencian dari kaumnya. Hatinya yang lembut selalu memancarkan kasih sayang, berharap ada secercah cahaya hidayah yang bisa menembus gelapnya kesesatan mereka. Namun, alih-alih menyambut uluran tangannya, penduduk Sodom justru semakin tenggelam dalam lautan dosa yang belum pernah dilakukan oleh umat manapun di muka bumi ini. Mereka merayakan kemaksiatan dengan bangga di tempat-tempat umum tanpa rasa malu sedikit pun. Rasa frustrasi dan kelelahan batin terus menggerogoti jiwa sang nabi. Betapa hancurnya hati Lut ketika peringatannya hanya dijawab dengan ancaman pengusiran. Mereka mengejeknya, menyebutnya sebagai orang yang sok suci dan tidak pantas tinggal di tanah mereka. Dalam setiap sujud malamnya, Lut mengadu kepada Sang Pencipta, bukan meminta agar kaumnya dihancurkan, melainkan memohon agar diberi kekuatan lebih untuk membimbing mereka. Ia menanggung beban psikologis yang luar biasa berat, melihat manusia-manusia ciptaan Tuhan merendahkan martabat mereka sendiri lebih hina dari binatang. Tak ada satupun dari mereka yang mau mendengarkan seruan kemurnian yang ia bawa dari langit. Namun, ujian terberat bagi seorang Nabi Lut bukanlah cacian dari penduduk luar, melainkan hawa dingin yang berhembus dari dalam rumahnya sendiri. Setiap kali ia pulang dengan tubuh lelah dan jiwa yang terluka, ia tidak menemukan pelukan hangat atau kata-kata penghiburan. Istrinya, Wailah, justru menjadi musuh dalam selimut yang perlahan membunuhnya dari dalam. Pandangan mata sang istri yang sinis seakan menusuk jantungnya lebih tajam dari pedang manapun. Wailah secara diam-diam mendukung perbuatan keji penduduk Sodom dan kerap membocorkan rahasia suaminya kepada para tetua kota yang memusuhinya. Di titik ini, kesepian Lut mencapai puncaknya yang paling menyakitkan. Hingga pada suatu senja yang menentukan, takdir Tuhan datang mengetuk pintu rumah Lut. 3 orang pemuda dengan wajah yang memancarkan ketampanan luar biasa yang tak pernah dilihat oleh siapapun di kota itu, datang meminta perlindungan sebagai tamu. Lut
tidak mengetahui bahwa mereka sebenarnya adalah para malaikat utusan Tuhan yang menyamar menjadi manusia biasa. Hati Lut seketika dilanda ketakutan dan kepanikan yang luar biasa. Bukannya bahagia mendapat tamu, dadanya justru sesak memikirkan keselamatan ketiga pemuda ini di tengah kota yang penuh dengan predator berwujud manusia liar yang tak mengenal belas kasihan. Kepanikan menyergap pikiran sang nabi. Ia tahu betul bagaimana tabiat kaumnya jika melihat ada lelaki tampan yang memasuki wilayah mereka. Dengan tergesa-gesa dan penuh kecemasan, Lut menyembunyikan para tamunya di dalam rumah, menutup rapat setiap celah pintu dan jendela agar tidak ada satupun mata yang melihat ke dalam. Ia memohon kepada para tamu agar mereka melanjutkan perjalanan di malam hari saja demi keselamatan jiwa mereka sendiri. Di titik ini, Lut merasa sangat tidak berdaya, tertekan oleh rasa tanggung jawab sebagai tuan rumah yang harus memuliakan tamu, sekaligus dihantui rasa takut yang sangat beralasan. Di saat Lut sedang berjuang mempertaruhkan nyawanya demi melindungi kehormatan tamu-tamunya, pengkhianatan yang paling menyayat hati itu pun terjadi. Sang istri yang seharusnya berdiri di samping suaminya sebagai perisai justru menyelinap keluar rumah di tengah kegelapan malam. Dengan langkah penuh kelicikan, ia mendatangi kerumunan penduduk kota dan menyebarkan berita tentang kehadiran mangsa baru di rumah mereka. Inilah puncak kesedihan batin Lut ketika ikatan suci pernikahan dikoyak oleh keserakahan dan hilangnya keimanan dari orang yang paling dekat dengannya. Usaha Lut menjaga rahasia hancur lebur di tangan istrinya sendiri. Hanya dalam hitungan sesaat, berita kotor itu menyebar layaknya api yang membakar padang ilalang kering di musim kemarau. Ratusan pria dari berbagai penjuru kota berlarian menuju rumah Lut dengan mata memerah penuh hawa nafsu binatang. Mereka mengepung rumah itu, menggedor pintu dengan beringas, berteriak meminta agar para tamu itu diserahkan kepada mereka untuk dinodai. Suara riuh rendah massa yang kalap di luar rumah terdengar bagai raungan iblis di telinga Lut. Keringat dingin mengucur deras dari kening sang nabi menghadapi lautan manusia yang akalnya telah mati terbakar oleh syahwat yang menyimpang. Di ambang keputusasaan yang mutlak, Lut melangkah keluar menemui massa yang mengamuk. Ia mengorbankan sisa-sisa harga dirinya, memohon dan merintih di hadapan kaumnya sendiri agar mereka tidak mempermalukannya di depan tamunya malam itu. Beliau bahkan menawarkan anak-anak perempuannya untuk dinikahi secara sah dan terhormat demi meredam nafsu gila kaumnya, mengembalikan mereka pada fitrah manusia. Namun hati penduduk Sodom telah lebih keras dari batu karang di dasar lautan. Tidak ada sedikit pun rasa iba atau sisa-sisa kemanusiaan di dalam dada mereka. Lut merasa sendirian, hancur, dan benar-benar tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan.
Ketika tangan-tangan kotor kaumnya hampir menyentuh tubuh rentas sang nabi dan mendobrak pintu rumah, keajaiban pun terjadi dari langit. Para tamu yang sedari tadi diam itu tiba-tiba menarik Lut dengan lembut masuk ke dalam rumah. Dengan sebuah sapuan dari tangan sang malaikat, kilatan cahaya membutakan mata seluruh penduduk kota yang beringas di luar sana. Tiba-tiba saja raungan penuh nafsu itu berubah drastis menjadi jeritan kepanikan dan rasa sakit yang luar biasa. Mereka meraba-raba dalam kegelapan pekat yang tiba-tiba turun menyelimuti mata mereka. Perlahan mundur dalam keadaan buta dan didera kebingungan total. Di saat itulah, di tengah suasana yang kembali senyap namun mencekam, para tamu agung menyingkap tabir rahasia mereka. Mereka berkata dengan suara yang menggetarkan jiwa bahwa mereka adalah malaikat utusan Tuhan semesta alam. Mereka membawa perintah mutlak bahwa batas waktu pertobatan bagi kota Sodom telah berakhir malam itu juga. Azab yang maha dahsyat akan segera dijatuhkan tepat di waktu fajar menyingsing. Para malaikat memerintahkan Nabi Lut untuk segera mengumpulkan keluarganya dan pergi meninggalkan kota itu pada akhir malam, tanpa boleh menoleh sedikit pun ke belakang, apapun rintihan yang akan mereka dengar nanti. Waktu terus berdetak tanpa belas kasihan menuju waktu fajar. Dalam sisa-sisa malam yang kian pekat dan dingin, Lut beserta keluarganya melangkah keluar, meninggalkan rumah yang telah menjadi saksi bisu perjuangan serta kepedihannya selama bertahun-tahun. Udara malam terasa membekukan tulang, namun yang lebih membekukan adalah kebisuan di antara mereka. Sang istri berjalan di barisan paling belakang, dengan langkah yang sangat berat dan terpaksa. Hatinya masih tertinggal pada perhiasan dan kehidupan dunianya di kota itu. Lut menangis dalam diam sepanjang perjalanan, menyadari bahwa takdir perpisahan abadi dengan sang istri hanya tinggal menunggu terbitnya fajar. Setiap langkah menjauhi Sodom adalah langkah yang diiringi oleh detak jantung yang memburu kencang. Gurun pasir berbatu menjadi saksi bisu pelarian senyap keluarga sang nabi di tengah gulita malam. Di dalam hatinya, Lut terus merapal doa memohon keselamatan, menyerahkan seluruh takdir dan kehendaknya kepada Tuhan. Ia selalu teringat kembali pada peringatan keras para malaikat, sebuah ujian terakhir yang sangat berat bagi fitrah dan perasaan manusia, yaitu larangan mutlak untuk menoleh ke belakang. Lut harus menguatkan hatinya, membuang semua sisa-sisa kenangan dan keterikatan emosional pada kaum yang telah menolak hidayah Tuhan selama puluhan tahun. Ketika garis fajar mulai membelah ufuk timur, langit seketika berubah warna menjadi merah darah yang mengerikan. Gempa dahsyat berskala luar biasa mengguncang bumi, merobek perut bumi hingga seluruh kota Sodom terbalik dan hancur berantakan.
Hujan batu belerang yang menyala-nyala menghujam tanpa ampun dari atas, menghancurkan segalanya menjadi abu yang berserakan. Suara jeritan kematian bergema membelah angkasa. Di saat kritis itulah, godaan duniawi tak tertahankan merasuki jiwa istri Nabi Lut. Ia melanggar perintah Tuhan, memutar kepalanya ke belakang untuk melihat kehancuran kaumnya. Dan di detik itu pula, azab pedih menyambarnya seketika, mengubah tubuh kasarnya menjadi patung garam untuk selamanya. Di atas sebuah bukit di kejauhan, ketika matahari akhirnya menampakkan wujudnya seutuhnya menerangi bumi, Lut berlutut di atas hamparan pasir gurun yang sunyi. Ia sama sekali tidak menoleh ke belakang. Namun, getaran bumi dan heningnya pagi telah menceritakan segalanya padanya. Kota Sodom telah lenyap dari muka bumi, bersama dengan ribuan umat yang menolak dakwahnya, dan bersama seorang istri yang mengkhianati janji sucinya. Air mata di ujung fajar itu adalah saksi bisu dari puncak pengorbanan seorang nabi. Ia menangis murni sebagai bentuk keikhlasan tertinggi seorang manusia yang menyerahkan segala rasa kehilangannya hanya kepada Tuhan Sang Pencipta.